Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan hidayah taufik, masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta seluruh umat Islam yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada manusia itu adalah sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam hidupnya. Dan juga Al-Quran menjelaskan atas petunjuk-petunjuk itu, serta Al-Quran menjelaskan dan menyempurnakan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Selain itu Al-Quran juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, mana yang dapat kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Menjelaskan pada kita mana yang halal dan mana yang haram, semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan saat ini kita berada pada bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Kenapa disebut bulan yang mulia? Karena pada bulan Ramadan lah Al-Quran diturunkan. Sehingga bulan Ramadan biasa disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Namun, marilah kita bertanya pada hati kita sendiri, pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah dekat dengan Al-Quran? Apakah ada dalam hati kita ini Al-Quran? Atau jangan-jangan kita jauh dari Al-Quran? Kita tidak acuh lagi terhadap Al-Quran. Seperti firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 30, yang artinya, berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Ini merupakan kekhawatiran dan juga prediksi dari Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Umatnya kelak tidak acuh lagi terhadap Al-Quran. Atau Mahjuro dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tidak acuh maksudnya tidak mempelajarinya. Jadi umat Islam kelak itu tidak akan mempelajari Al-Quran lagi, dan juga tidak menghafalkannya, dan juga tidak mengimaninya, tidak menjalankan perintah dalam Al-Quran, tidak mentadaburinya, berpaling dari Al-Quran terhadap yang lainnya, dan bahkan tidak menjadikan Al-Quran sebagai bahan rujukan maupun pedoman hidup bagi umat Islam. Jika umat Islam telah sampai pada fase itu, maka hancurlah agama Islam ini. Dan maka dari itu, ini adalah momen yang sangat tepat, karena bulan ini adalah bulan Ramadan. Mari kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Mari kita lebih berinteraksi, lebih intensif lagi terhadap Al-Quran. Jangan sampai kita tidak acuh terhadap Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi kita sebagai umat Islam. Maka kami akan menyampaikan beberapa kiat atau cara agar kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu mendengar dan menyimaknya. Ketika ada Al-Quran dibacakan, marilah kita mendengarkan dengan khusyuk, marilah kita menyimaknya. Meskipun kita tidak tahu maknanya, jika hati kita bersih, kita mendengarkan Al-Quran itu hati menjadi lebih tenang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Cukup kita mendengarkan dengan khusyuk, dengan tenang, maka rahmat Allah akan
diberikan kepada kita. Kita akan mendapatkan pahala dari mendengarkan Al-Quran tersebut. Kemudian kiat yang kedua agar kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran adalah membaca dengan tartil. Membaca dengan tartil artinya membaca dengan pelan-pelan, membaca dengan benar sesuai dengan kaidah dan tajwidnya. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu akan bersama para malaikat yang mulia. Bahkan bacaan Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kita ketika di padang mahsyar nanti matahari diturunkan hanya sejengkal dari kepala kita. Bacaan Al-Quran akan datang pada kita, memberikan syafaat kepada kita yang membacanya. Kemudian langkah yang ketiga atau kiat yang ketiga agar kita lebih dekat dengan Al-Quran yaitu menjaga dan menghafalkannya. Nah, marilah kita memperbanyak hafalan Al-Quran kita. Kita tambah sedikit demi sedikit dan kita jaga hafalan kita. Apabila kita melaksanakan sholat sunnah, kita ulang-ulang, kita murojaah setiap hari hafalan kita agar tidak hilang dari ingatan kita. Karena orang yang tidak ada hafalan Al-Quran dalam tubuhnya, maka tubuhnya itu seperti tubuh yang hancur atau rusak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, sesungguhnya seorang yang tidak ada di perutnya sedikit pun Al-Quran adalah seperti rumah yang rusak atau hancur. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian kiat yang keempat agar kita dekat dengan Al-Quran yaitu mentadaburinya. Mentadaburinya maksudnya adalah mempelajarinya. Selain kita tadi mendengarkan, kemudian kita membaca, kemudian kita menghafalkannya, langkah yang keempat yaitu marilah kita mentadaburinya. Kita pelajari Al-Quran itu. Kita belajar tafsir Al-Quran sehingga kita paham apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran tersebut. Allah telah berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Ya, apabila kita tidak mau mentadaburi Al-Quran, hati kita itu terkunci dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kiat yang kelima yaitu belajar mengajarkan dan mendakwahkannya. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka marilah kita menjadi orang yang baik. Marilah kita menjadi orang yang baik dengan mengajarkan Al-Quran kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, dan kepada anak didik kita. Selanjutnya langkah yang keenam yaitu mengamalkan dalam kehidupan. Al-Quran sebagai pedoman hidup, marilah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dari skala yang sangat kecil, dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit sekalipun, marilah kita berpedoman dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu membela dan mensyiarkannya. Nah, apabila ada orang kafir yang mengejek Al-Quran, melecehkan Al-Quran, maka kita harus membelanya. Kita tidak suka, hati kita harus ada rasa benci apabila ada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai bahan ejekan, sebagai bahan guyonan. Maka kita harus membelanya sebagai umat Islam. Nah, itulah beberapa kiat atau cara agar kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan bagi pemirsa pada umumnya. Banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.